Hidup ini harus punya prinsip, baik sebagai individu, anggota keluarga, komunitas masyarakat maupun warga negara. Di antara prinsip hidup yang sering diajarkan oleh ayahanda almarhum KH. Tubagus Saifuddin Abdullah adalah, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Lebih baik hancur bersimbah darat, daripada hidup hina di bawah penjajah. Menjadi orang Banten artinya hidup dengan prinsip dan ketegasan. Sejarah mencatat bahwa semenjak adanya kesultanan, di ujung masa kesultanan, dan bahkan setelah hancurnya kesultanan pun, orang Banten tetap memegang prinsip jihad fisabilillah. Di antara fakta sejarah perjuangan orang Banten dalam melawan penjajahan ialah Perang Sultan Abdul Fattah Ageng Tirtayasa melawan VOC pada abad 17, hingga titik darah penghabisan, gerilya Tubagus Buang Pangeran Burhan, dan Kitapa abad 18 menentang infiltrasi penjajah, pada keluarga kesultanan, penyembelihan utusan VOC Peter Dipui di istana Surasawan pada tahun 1811, sehinggalah terjadi serangan gabungan antara Inggris dan Belanda yang menghancurkan keraton, karena Sultan Aliuddin lebih memilih istana hancur lebur daripada tunduk, menjadi budak dan istana digunakan oleh penjajah kafir. Tahun 1811 Mas Zakaria Keramat Kol Pamarayan melakukan perlawanan terhadap Belanda dan berhasil menguasai hampir seluruh kota Pandeglang. Perang Nimas Gamparan tahun 1836 merupakan gerakan jihad yang dipelopori oleh kaum wanita dan dipimpin langsung oleh istri Sultan Ratu Fatimah. Mas Jabeng melakukan perlawanan pada tahun 1839 bersama-sama Ratu Bagus Ali dan Pangeran Kadli. Berikutnya terjadi perlawanan pada tahun 1845 di Cikandi Udik yang dipimpin sanak saudara Mas Zakaria, yaitu Mas Agus, Mas Mai, Nuraipa, Mas Cingat, Bapak Kamidin, Culang, Bapak Arbaya, Sakudir dan Midiani. Geger Cilegon pada tahun 1888 merupakan kebangkitan dan perlawanan para ulama yang menjadi tonggak perjuangan umat Islam di Banten. Jihad kaum tarekat murid-murid Wali Agung C. Abdul Karim Tanara antara lain, KH Tubagus Ismail Gulacir, KH Wasid Bojonegara, KH Marzuki, KH Tubagus Abdul Halim Cibeber, KH Tubagus Abdul Munib Cibeber, KH Ali Pakisaji Waringin Kurung, dan masih banyak lagi. Perang Sanggoma tahun 1926 yang diinisiasi Mama Agung Waliullah Syah Asnawi Caringin dan dipimpin oleh menantunya yang kelak akan menjadi residen Banten pertama pasca merdeka, yakni KH Tubagus Ahmad Hatib bin Syekh Tubagus Wasi Al-Bantani bersama Abuya Mukri Karbohong dan para mujahidin lainnya yang kemudian gerakan ini difitnah sebagai gerakan perlawanan PKI oleh Belanda. Naudzubillah. Dan masih banyak lagi catatan perlawanan pergolakan masyarakat Banten melawan penjajahan dan kesaliman yang belum kami tuangkan. Dan sekarang umat Islam Banten tengah diuji lagi oleh penjajahan terstruktural yang berisikan kesaliman atas nama pembangunan, dan penjajahan itu bernama PSNPIK 2. Maka wajib hukumnya bagi umat Islam Banten wabil khusus untuk melawan kesaliman dalam membela tanah airnya dengan niat jihad fisabilillah dengan segala kemampuan di bidangnya masing-masing. Sampai kapanpun masa Banten akan selalu menentang penjajahan, kesaliman, dan kebatilan. Pesan ini disampaikan oleh Haji Tubagus Muhammad Imam Ibrahim Al-Bantani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.